Selamat datang di channel Ayu Studi, channel yang membahas seputar informasi dunia pendidikan dan tutorial. Kali ini kita akan mencoba membahas materi bahasa Inggris kelas 7 atau kelas 1 SMP, yakni chapter 4. Khususnya kita akan membahas tentang singular and plural noun. Jadi ini materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, seperti apakah singular dan plural noun? Sebelum kita belajar tentang singular dan plural noun, kita perlu tahu apa itu noun. Noun itu sederhananya kita sebut saja sebagai kata benda. Jadi kata benda itu maksudnya kata yang menunjukkan suatu benda. Benda itu kan macam-macam banyak ya. Ada yang namanya laptop, HP, dan sebagainya, itu namanya benda. Nah, di and plural noun kita akan membahas tentang benda yang dilihat dari sisi jumlahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan singular noun? Singular noun itu benda yang dari sisi jumlahnya itu hanya satu, ya. Benda tunggal atau satu, benda yang jumlahnya hanya satu. Contohnya misalkan one cat atau bahasa Indonesianya satu kucing. Terus one truck, ada satu truk. Ada lagi one house, satu rumah. Jadi ketika benda ini hanya satu, maka disebut sebagai singular noun, gitu ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan plural noun. Apa itu plural noun? Plural noun itu benda yang jumlahnya lebih dari satu, gitu ya. Jadi kalau benda yang ingin kita sebutkan itu jumlahnya lebih dari satu, maka kita menamainya sebagai benda yang plural atau benda jamak, gitu ya. Contohnya misalkan two cats, dua kucing. Nah, terus ada lagi contoh three houses, tiga rumah. Nah, disinilah perbedaan antara plural dan singular noun. Jadi kalau benda yang lebih dari satu di dalam bahasa Inggris itu biasanya ada penambahan huruf S di belakang benda tersebut, ya, di akhir kata benda tersebut. Contohnya ini ya. Ini tadi kan kalau hanya satu cat saja ya tanpa S, begitu bendanya lebih dari satu, dia mendapat tambahan S, cats, gitu ya. Yang house, yang rumah juga tadi sama ya. Ketika rumahnya hanya satu, one house, itu tanpa tambahan S. Terus ketika rumahnya lebih dari satu, di sini disebut three houses, rumahnya ada tiga, maka kata house yang berarti rumah itu harus ditambahi huruf S di belakangnya. Nah, seperti apakah peraturan atau tata cara membentuk kata benda jamak atau plural noun? Yang pertama, secara umum, benda yang jumlahnya lebih dari satu akan mendapat tambahan huruf S di akhir kata. Contohnya seperti tadi ya. Nah, ini ada contoh yang lain, misal cat jadi cats. Kalau cat saja itu benda artinya bendanya hanya satu. Kalau cats ada S-nya, berarti bendanya lebih dari satu. Nah, terus aturan kedua, jika huruf terakhir kata benda tersebut adalah S, SH, X, CH dan Z, pembentukannya menjadi plural noun dengan menambahkan huruf ES ya. Jadi kalau kalau benda itu huruf terakhirnya itu S, kalau cat kan huruf terakhirnya T ya. Kalau benda itu huruf terakhirnya S atau SH atau X atau CH atau Z. Nah, ketika bendanya menjadi plural atau jamak atau lebih dari satu, maka tidak menggunakan penambahan S saja, tapi ditambahi E dan S. Contohnya seperti ini. Bus ini ya. Bus ini kan di kata bus ini huruf terakhirnya itu huruf S. Nah, karena huruf terakhirnya S, maka untuk membentuk menjadi benda yang jamak, dia pakai
tambahan es, jadinya basis gitu ya, tidak hanya s saja ya. Terus yang kedua, misalkan brush, ini huruf terakhirnya s dan h ya, dua huruf terakhirnya s dan h, maka ketika menjadi plural atau jamak kita pakai tambahan es jadi brushes. Terus ada lagi fox jadi foxes, terus ada beach jadi beaches gitu ya. Ini aturan kedua tentang pembentukan kata benda plural atau kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, ada lagi quizzes ya. Quiz kalau bisa kita artikan mungkin ya biasanya diartikan sebagai ulangan, atau kalau di acara TV itu quiz ya yang ada hadiahnya itu ya. Terus aturan selanjutnya yang ketiga, benda yang berakhiran dengan huruf Y diawali vokal, seperti contohnya huruf, misalkan ada benda bahasa Inggrisnya itu huruf terakhirnya Y dan sebelumnya huruf vokal itu A, I, U, E, dan O gitu ya. Nah, contoh bendanya misal terakhirnya O, Y, A, Y, dan E, Y. Seperti apa sih benda yang huruf terakhirnya O, Y, A, Y, dan E, Y? Nah, misalkan seperti ini. Nih, boy. Boy kan huruf terakhirnya O dan Y ya. Nah, kalau seperti ini, maka kita cukup menambahkan S saja, jadi boys. Terus AY, day, days. Terus ada lagi key, jadi keys, gitu ya. Nah, ada lagi aturan berikutnya. Kalau benda itu huruf terakhirnya Y, sama seperti tadi ya, tapi sebelum Y bukan huruf vokal. Hurufnya selain A, I, U, dan E dan O, seperti misal R dan Y, D dan Y, dan seterusnya, maka kita pakai aturan bukan S saja penambahannya, tapi penambahannya dengan ES seperti ini ya. Contohnya misal ini story. Story kan huruf terakhirnya Y, tapi sebelum Y itu bukan huruf vokal ya. Sebelum Y itu huruf R, yaitu huruf konsonan. Maka untuk membentuk menjadi plural atau jamak, dia pakai tambahan ES, stories. Nah, Y-nya nanti diubah menjadi huruf I, story jadi stories gitu ya. Terus country juga sama ya, huruf terakhirnya Y dan sebelumnya itu huruf konsonan jadi countries. Terus ada lagi candy. Nah, sebelum Y itu huruf D atau huruf konsonan juga, candies. Ingat-ingat ya, kalau huruf terakhir di kata benda tersebut itu Y dan sebelum Y itu huruf vokal A, I, U, E, O, maka untuk bentuk pluralnya menggunakan tambahan S saja. Tapi kalau huruf terakhirnya Y tapi sebelum huruf Y itu konsonan, maka penambahannya ES dan Y-nya berubah menjadi I, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada aturan berikutnya yang nomor 5. Untuk benda yang berakhiran huruf O, ada dua cara pembentukan pluralnya. Jadi, kalau kata benda dalam bahasa Inggris huruf terakhirnya itu O ya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana caranya untuk menjadi benda yang jamak? Pertama, cukup ditambahkan S saja. Nah, yang penambahannya hanya S saja, kata seperti apa? Contohnya ini, piano jadi pianos. Terus ada lagi foto jadi photos. Terus radio jadi radios, seperti itu ya. Nah, terus aturan kedua bagaimana untuk huruf O? Untuk huruf O, aturan keduanya itu pakai tambahan ES. Yang pakai tambahan ES, kata-kata seperti apa? Seperti ini. Hero jadi heroes. Tomato jadi tomatoes. Terus mango, mangoes. Echo, echoes, dan sebagainya ini ya. Ini ada contoh-contohnya. Oke, itu saja untuk aturan huruf O. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang singular and plural noun.
Jadi singular itu menunjukkan benda yang hanya jumlahnya satu saja, sedangkan plural untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Pembentukannya tadi ya, ada pakai s saja, ada yang pakai es. Nah, seperti itu sedikit penjelasannya. Jika ingin mencoba berlatih terkait singular dan plural, silahkan download contoh soal latihannya di kolom komentar ini. Jangan lupa kerjakan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin menambahi aturan-aturan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja, selamat mencoba.